slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Klaim menarik dalinya untuk performa Bagnaia di MotoGP Ceko, akhir pekan terbaik musim ini. Grand Prix Ceko 2025 mungkin tidak menghasilkan podium bagi Francesco Bagnaia, tetapi bagi General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, akhir pekan di sirkuit Brno justru menandai titik balik performa sang juara dunia 2 kali. Meskipun hanya finish keempat dalam balapan utama dan gagal menyentuh podium dalam sprint race akibat kendala teknis, Dall'Igna tetap menyebut penampilan Bagnaia sebagai yang terbaik sepanjang musim ini. Performa yang ditunjukkan Bagnaia di MotoGP Ceko memang tak biasa. Setelah mengalami kesulitan sepanjang musim, termasuk sering tertinggal dari rekan setimnya Marc Marquez dan pembalap lain seperti Alex Marquez, sang juara bertahan akhirnya memberikan secercah harapan dengan tampil kompetitif sejak sesi kualifikasi. Awalnya, tidak banyak yang menyangka Bagnaia akan bersinar di Brno. Ia bahkan harus berjuang dari sesi Q1, sebuah kondisi yang jarang dialami oleh pembalap sekelasnya. Namun, ia menunjukkan mentalitas juara dengan lolos ke Q2 dan meraih pole position yang menjadi pole perdananya di musim 2025. Saya sangat puas dengan apa yang kami capai di kualifikasi, ujar Bagnaia usai sesi Sabtu. Itu bukan pole yang mudah, tapi kami melakukan pekerjaan luar biasa di garasi, dan saya merasa nyaman dengan motor di lintasan. Sayangnya, harapan untuk mengonversi pole menjadi kemenangan pupus di sprint race. Sebuah gangguan teknis membuatnya kehilangan posisi penting dan menyudahi lomba dengan kekecewaan. Dall'Igna menyebut insiden tersebut sebagai tanggung jawab penuh tim. Bagnaia layak mendapat podium di sprint, ujar Dall'Igna dalam debriefing usai balapan. Itu adalah kesalahan teknis di pihak kami, dan kami harus mengakuinya. Namun saya ingin menekankan bahwa cara dia mengatasi tekanan dan tetap fokus luar biasa. Pada balapan utama minggu, Bagnaia kembali menunjukkan taringnya. Ia memimpin di awal balapan dan sempat terlihat sebagai kandidat kuat untuk kemenangan. Namun, masalah pengereman yang terus-menerus menghantui Ducati GP25 miliknya membuatnya kehilangan kecepatan di paruh kedua lomba. Akibatnya, posisi podium yang semula dalam genggaman tergelincir, dan ia harus puas finish keempat, di belakang Marc Marquez, Pedro Acosta, dan Enea Bastianini. Meski begitu, selisih waktu ke garis finish menunjukkan bahwa Bagnaia hanya tertinggal kurang dari 4 detik dari Marquez yang memenangi balapan. Meski secara hasil tidak mencolok, Dall'Igna melihat performa Bagnaia dari sudut pandang berbeda. Baginya, peningkatan konsistensi, kecepatan, serta semangat pantang menyerah adalah sinyal positif yang sangat penting, terlebih di tengah musim yang berat bagi sang pembalap Italia. Menurut saya, ini adalah akhir pekan terbaiknya musim ini, kata Dall'Igna. Dua balapan yang luar biasa, dengan tanda-tanda peningkatan, dan kecepatan yang mengarah ke posisi teratas. Bagnaia benar-benar bagus, dengan start yang hebat, seperti yang sudah dilakukannya pada sprint race hari Sabtu setelah pole position pertamanya yang luar biasa musim ini. Lebih lanjut, Dall'Igna menyatakan bahwa pendekatan Bagnaia yang matang dan determinasi tinggi menjadi nilai plus yang patut diapresiasi. Ia menekankan pentingnya menghargai hal-hal kecil, termasuk respons motor terhadap pembaruan dan komunikasi efektif antar anggota tim. Kita harus bisa menghargai setiap indikasi kecil dan reaksi positif yang datang dari motor, dan terutama dari pebalap itu sendiri serta tim. Aspek terpenting adalah pantang menyerah, dan kita semua harus bekerja keras bersama. Dengan hasil di Brno, jarak antara Bagnaia dan Marquez di klasemen semakin lebar. Di tengah musim, selisih 168 poin tampaknya menjadi angka yang terlalu besar untuk dikejar, terutama jika melihat konsistensi Marquez yang mendominasi hampir setiap akhir pekan. Lebih menyakitkan lagi bagi Bagnaia, ia bahkan belum bisa mengukuhkan diri sebagai pembalap Ducati terbaik kedua. Posisi tersebut saat ini dipegang oleh Alex Marquez dari tim satelit Gresini, yang unggul 48 poin darinya di perebutan posisi kedua klasemen. Sejak kemenangan terakhirnya di MotoGP Amerika yang diraih setelah Marquez mengalami crash, Bagnaia belum pernah lagi naik ke puncak podium. Tekanan semakin besar seiring ekspektasi publik dan statusnya sebagai juara bertahan 2 musim berturut-turut. Dengan paruh kedua musim yang masih menyisakan sejumlah balapan, Ducati berharap momentum yang didapat Bagnaia di Brno bisa menjadi titik balik.
Meski peluang gelar hampir tertutup, tim ingin melihatnya kembali tampil maksimal dan menjadi bagian penting dalam perebutan gelar konstruktor dan tim. Dalinya pun menutup pernyataannya dengan pesan tegas namun optimis, "Kami percaya pada Bagnaia. Ia punya semua kualitas untuk kembali ke puncak. Sekarang tugas kami adalah memberinya motor dan kondisi terbaik untuk melakukannya." MotoGP Ceko 2025 mungkin tak meninggalkan trofi untuk Bagnaia, tapi bagi mereka yang melihat lebih dalam, Brno menunjukkan bahwa sang juara belum habis. Masih ada sisa musim untuk membuktikan bahwa mental juara dan tekad tidak bisa dihitung hanya dengan poin semata. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dominasi Ducati mulai terkikis meski Marquez sempurna di MotoGP 2025, sinyal bahaya dari rival pabrikan. Dominasi Ducati di MotoGP selama 2 musim terakhir mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Meskipun Marc Marquez tampil luar biasa dan mencetak kemenangan ganda kelima berturut-turut di Grand Prix Ceko, sinyal bahaya mulai muncul dari performa keseluruhan tim dan tekanan yang semakin nyata dari rival-rival pabrikan. Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah tampil dominan di sirkuit Brno. Kemenangan di sprint dan Grand Prix utama menegaskan keunggulannya sebagai pembalap tercepat di grid musim ini. Dengan pencapaian ini, Marquez kini mengantongi keunggulan 120 poin atas adiknya, Alex Marquez, dalam klasemen kejuaraan dunia. Namun, di balik performa nyaris sempurna Marquez, akhir pekan di Ceko menjadi peringatan keras bagi Ducati Corse. Bukan hanya karena hanya 2 dari 8 pembalap Ducati yang berhasil finish di 10 besar, tapi juga karena dominasi podium yang mulai dipecah oleh rival-rival pabrikan lain seperti KTM dan Aprilia. Marc telah meraih 5 kemenangan ganda berturut-turut, angka-angkanya berbicara sendiri, ujar manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, kepada Sky Italia. Francesco Bagnaia menjalani balapan yang sangat bagus, dia kuat hingga akhir. Saya berharap dia bisa naik podium karena sejujurnya saya pikir dia pantas mendapatkannya. Meski Bagnaia berhasil finish keempat di MotoGP utama, akhir pekan Brno terasa seperti kekalahan terselubung. Pada balapan sprint, Bagnaia dipaksa mundur akibat peringatan tekanan ban yang kontroversial dan belum sepenuhnya dijelaskan. Sebuah insiden yang memicu perdebatan teknis dan frustrasi internal tim. Sprint race menunjukkan dominasi Marquez, namun juga menampilkan ancaman nyata dari KTM dan Aprilia. Pedro Acosta dan Enea Bastianini menempel ketat Marquez hingga garis finish, menyisihkan Bagnaia yang sebenarnya tampil kompetitif. Di balapan utama, giliran Marco Bezzecchi dari Aprilia yang menampilkan performa mengesankan, finish di posisi kedua, sementara Acosta kembali naik podium di tempat ketiga. Ia mencolok, 4 dari 6 posisi podium sepanjang akhir pekan diisi oleh pembalap non-Ducati. Statistik ini menjadi yang terburuk bagi Ducati dalam 3 bulan terakhir, dan memperlihatkan bahwa keunggulan teknis mereka mulai tersusul. Ini sudah waktunya untuk memulai kembali pengembangan, ujar Dall'Igna. Kami tidak bisa berpuas diri hanya karena satu pembalap kami menang. Lihat klasemen, lihat podium. Para rival telah meningkatkan performa mereka, dan kami tidak boleh tertinggal. Performa tim-tim satelit Ducati juga menunjukkan penurunan. Alex Marquez dari Gresini harus keluar lebih awal karena kecelakaan di tikungan pertama, sementara rekan setimnya Fermin Aldeguer harus puas di posisi ke-11 setelah menerima penalti pasca balapan. Di sisi lain, Franco Morbidelli absen dan Fabio Di Giannantonio dari VR46 crash dan tidak dapat bersaing di barisan depan sepanjang akhir pekan. Ketergantungan Ducati pada sosok Marc Marquez kini menjadi topik hangat. Sementara Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya, Marquez justru tampil seperti tak tersentuh. Tapi bahkan performa individu yang luar biasa pun tidak bisa menutupi tren menurun dari keseluruhan struktur Ducati. Tim kami solid, tapi kami tidak bisa hanya bergantung pada satu pembalap, lanjut Dall'Igna. Kami harus menganalisis secara menyeluruh apa yang terjadi di akhir pekan ini, termasuk masalah ban, kesalahan strategi, dan penurunan performa di sektor-sektor teknis tertentu. Pedro Acosta, yang baru menjalani musim penuh pertamanya di kelas Premier bersama Red Bull KTM, kini mulai menjadi pembalap yang harus diperhitungkan.
Konsistensinya di podium membuktikan bahwa KTM telah membuat lompatan signifikan dalam pengembangan motor mereka. Begitu pula Aprilia, juga memperlihatkan potensi besar dari BSZC. Target kami bukan hanya podium, tapi memenangkan balapan, ujar Acosta setelah balapan. Kami semakin dekat, dan saya rasa itu membuat banyak orang gugup. MotoGP 2025 masih menyisakan banyak seri, namun sinyal yang muncul dari Brno cukup jelas. Dominasi Ducati tidak lagi absolut. Performa kolektif mereka yang goyah telah memberi celah bagi para pesaing untuk menyerang. Dengan format sprint yang semakin penting dalam pengumpulan poin, konsistensi tim secara keseluruhan kini menjadi kunci dalam perburuan gelar konstruktor dan tim. Jika kami ingin tetap berada di puncak, kami harus bertindak sekarang, tutup dalinya. Mark luar biasa, tapi dia tidak bisa bertarung sendirian selamanya. Dengan rival yang semakin mendekat dan tekanan dari dalam tim sendiri, paruh kedua musim MotoGP 2025 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Ducati. Apakah mereka bisa kembali mendominasi, atau justru menyaksikan era kejayaan mereka mulai pudar? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Honda murka, Alberto Puig tak terima Joan Mir disleding Alex Marquez, tuntut hukuman berat. Insiden tabrakan kontroversial yang melibatkan Alex Marquez dan Joan Mir dalam Grand Prix Ceko akhir pekan lalu menyulut kemarahan dari kubu Honda. Bos tim Honda, Alberto Puig, secara terbuka menyatakan ketidakterimaannya atas manuver agresif Alex Marquez yang menyebabkan Joan Mir terpaksa keluar dari balapan lebih awal. Kecelakaan terjadi pada lap kedua dari total 21 putaran di sirkuit Brno. Saat itu, Alex Marquez yang membela tim Gresini Ducati, memulai balapan dari posisi ke-8 dan mencoba melakukan manuver agresif demi mengejar ketertinggalan di fase awal lomba. Namun, upaya nekatnya menyalip Joan Mir di tikungan 12 justru berakhir bencana. Marquez kehilangan kendali atas bagian depan motornya ketika memasuki tikungan, dan tanpa bisa dihindari, motornya meluncur menghantam bagian belakang Honda RC213V milik Joan Mir. Keduanya terjatuh dan langsung tersingkir dari balapan. Harapan Mir untuk finish di posisi 5 besar pun musnah seketika. Usai balapan, panel steward FIA MotoGP segera melakukan penyelidikan dan menjatuhkan penalti long lap kepada Alex Marquez untuk balapan berikutnya di MotoGP Austria, yang akan digelar setelah jeda musim panas. Namun, hukuman itu dianggap terlalu ringan oleh Honda, khususnya oleh Alberto Puig. Ini bukan insiden balapan biasa, tegas Alberto Puig saat diwawancarai oleh media setelah pengumuman penalti. Kami sangat kecewa dengan keputusan steward yang hanya memberi long lap penalti. Apa yang dilakukan Alex Marquez adalah manuver yang ceroboh dan berbahaya. Joan kehilangan peluang besar untuk mencetak poin penting, dan potensi cedera juga sangat nyata. Puig menambahkan bahwa Marquez tampaknya menunjukkan standar ganda dalam gaya balapnya. Yang membuat kami semakin frustrasi adalah ketika Alex berhadapan dengan pembalap tertentu, termasuk kakaknya sendiri, Marc Marquez, ia jauh lebih berhati-hati. Tapi ketika melawan pembalap lain seperti Joan, dia berubah menjadi sangat agresif dan sembrono. Jika itu pembalap pabrikan Ducati lain, saya yakin Alex tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Ini soal rasa hormat di lintasan. Dan menurut saya, dia telah melewati batas, ujar Puig dengan nada geram. Joan Mir sendiri, yang selama musim 2025 ini mulai menunjukkan kebangkitan performa, terlihat kecewa berat usai insiden. Dalam wawancara singkat, pembalap asal Mallorca itu menyesalkan kejadian tersebut, meski mencoba tetap tenang. Saya sedang berada dalam ritme yang bagus, dan kami sudah memperkirakan bahwa 5 besar sangat mungkin hari ini. Sayangnya, semua itu sirna hanya karena satu manuver bodoh, kata Mir. Saya tidak mengerti kenapa harus segegabah itu. Saya tidak menyangka dia akan coba masuk dari sisi itu di tikungan 12. Itu titik kritis, dan sangat sempit. Dia tidak mengontrol motornya dengan baik. Saya pikir penalti long lap tidak sebanding dengan kerugian yang saya alami, tambahnya. Tak sedikit pengamat MotoGP yang turut mengkritik tindakan Alex Marquez. Salah satunya adalah mantan pembalap dan komentator MotoGP, Marco Melandri,
yang menyebut bahwa Marquez harus belajar mengontrol agresivitasnya. Ini bukan pertama kalinya Alex terlalu nekat di lap awal, ujar Melandri dalam analisis pasca balapan. Dia seperti pembalap yang berbeda ketika menghadapi rival di luar tim besar. Tapi begitu dia berhadapan dengan nama-nama besar, dia cenderung bermain aman. Itu mentalitas yang buruk. Sementara itu, Alex Marquez menyatakan penyesalan atas insiden tersebut, namun membela dirinya dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan balap murni. Saya mencoba menyalip, tapi kehilangan grip depan. Saya tidak berniat menjatuhkan siapapun. Saya sudah meminta maaf kepada Joan, tapi saya juga harus balapan dengan cara saya, kata Alex. Namun pernyataan tersebut tidak banyak membantu meredakan ketegangan. Beberapa pihak dalam paddock bahkan menyebut bahwa Marquez seharusnya dijatuhi hukuman lebih berat, seperti start dari belakang grid atau bahkan larangan tampil di satu seri. Ketegangan ini menambah panasnya suasana MotoGP musim 2025 yang memang sudah syarat drama. Hubungan antar tim semakin memanas, terutama antara Honda dan Gresini Ducati, yang kini menjadi dua kekuatan yang sering bersaing di papan tengah klasemen. Honda sendiri tampaknya akan mengajukan banding atau setidaknya melayangkan protes resmi kepada FIM agar mempertimbangkan revisi terhadap sanksi yang diberikan. Kami sedang meninjau opsi-opsi yang ada, ujar Puig. Tindakan harus diambil agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dengan sisa musim yang masih cukup panjang dan klasemen pembalap yang masih terbuka lebar, insiden ini bisa menjadi pemicu konflik yang lebih besar di sisa seri-seri MotoGP 2025. Apakah FIM akan meninjau ulang kebijakan penalti mereka? Dan apakah hubungan Joan Mir dan Alex Marquez bisa pulih setelah ini? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar. Yang pasti, dunia MotoGP kembali diingatkan bahwa satu manuver sembrono bisa mengubah segalanya, termasuk karir dan kepercayaan antar pembalap. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez taklukkan sirkuit Brno dan catatkan sejarah baru, bos Ducati bangga. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya sebagai salah satu pebalap paling legendaris dalam sejarah MotoGP. Dalam lanjutan musim MotoGP 2025, Marquez tampil luar biasa dengan menaklukkan sirkuit Brno dalam balapan MotoGP Ceko 2025, Minggu, 20 Juli 2025, dan mencatatkan kemenangan kelima beruntun musim ini. Kemenangan ini bukan hanya memperkuat posisinya di klasemen sementara, tetapi juga menorehkan sejarah baru bersama Ducati, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pembalap manapun sebelumnya. Balapan yang berlangsung selama 21 putaran di sirkuit historis Brno itu menghadirkan persaingan ketat di antara para pebalap papan atas. Namun, Marquez tampil dominan sejak awal dan berhasil mempertahankan ritme balapnya hingga garis finish. Rider asal Spanyol itu berhasil mengungguli Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Team, yang finish di posisi kedua, serta Pedro Acosta, Red Bull KTM, yang melengkapi podium di posisi ketiga. Dengan kemenangan di Brno, Marquez mencatatkan rekor sebagai pembalap pertama Ducati yang mampu memenangi 5 seri berturut-turut dalam satu musim MotoGP. Sebelumnya, pencapaian terbaik Ducati dalam hal kemenangan beruntun hanya mencapai 4 seri melalui Casey Stoner pada 2007 dan Francesco Bagnaia pada 2022. Lebih mengesankan lagi, Marquez mencatatkan 5 kemenangan tersebut di 5 sirkuit berbeda dengan karakteristik yang bervariasi, menunjukkan betapa solidnya adaptasi Marquez terhadap motor Desmo Sedici GP25 yang ditungganginya musim ini. Ini sangat emosional bagi saya, ujar Marquez dalam wawancara usai balapan. Banyak yang meragukan ketika saya pindah ke Ducati. Tapi tim memberi saya kepercayaan penuh, dan motor ini luar biasa. Hari ini kami menulis sejarah bersama, dan saya sangat bangga. Marquez memulai balapan dari posisi kedua di grid, di belakang Francesco Bagnaia yang meraih pole position dan Acosta di posisi kelima. Namun sejak lampu start padam, Marquez langsung agresif dan mengambil alih posisi pertama di tikungan kedua. Di putaran pertama, ia berhasil menyalip Francesco Bagnaia dan sejak saat itu tak terkejar. Bezzecchi sempat memberi perlawanan sengit, namun performa Ducati GP25 Marquez terlalu konsisten. Bahkan di putaran ke-15,
Marquez sempat mencatatkan fastest lap dengan waktu 1 menit 56,341 detik, menjadi bukti bahwa dia masih memiliki cadangan kecepatan meski sudah memimpin. Pedro Acosta yang terus menunjukkan perkembangan sebagai rookie tahun lalu, juga tampil impresif meski harus puas di posisi ketiga. Persaingannya dengan Francesco Bagnaia sempat bersitegang menjadi tontonan menarik, namun Acosta berhasil mempertahankan podium hingga akhir. Kesuksesan Marquez ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi, melainkan juga kebanggaan besar bagi Ducati. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Ini adalah hari yang luar biasa untuk Ducati, ujar Dall'Igna dalam konferensi pers. Mar telah menunjukkan bahwa dia adalah juara sejati. Dia membawa pengalaman, determinasi, dan kecerdasan balap yang luar biasa. 5 kemenangan beruntun dengan motor kami adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sangat bangga memiliki dia dalam keluarga Ducati. Dall'Igna juga menyebut bahwa keberhasilan Marquez tak lepas dari kerja keras tim Ducati yang terus melakukan pengembangan pada motor GP25 sejak pramusim. Kami tahu bahwa Mar adalah petarung. Tugas kami hanyalah memberinya senjata terbaik, dan saya rasa kami telah berhasil melakukannya. Kombinasi antara Mark dan GP25 saat ini adalah sesuatu yang sangat spesial, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Marquez kini kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan total 381 poin, unggul jauh dari rival terdekatnya, Alex Marquez, yang mengalami crash saat perebutan posisi 6 dengan Joan Mir dalam balapan Brno dan masih mengoleksi 261 poin. Bagnaia menyusul di posisi ketiga dengan 213 poin. Dengan masih tersisa 9 seri lagi di musim ini, kans Marquez untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati semakin terbuka lebar. Jika ia mampu menjaga konsistensinya, bukan tak mungkin Marquez akan menambah koleksi gelarnya menjadi 8 kali juara dunia di kelas Premier. Kemenangan Marquez di Brno pun langsung menjadi sorotan dunia motorsport. Banyak pengamat menilai bahwa keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati adalah langkah paling berani sekaligus paling tepat dalam karirnya. Dia membuktikan bahwa dia bukan hanya bisa menang dengan satu tim. Ini seperti ketika Valentino Rossi mencoba dengan Yamaha dan sukses. Sekarang Marquez melakukannya dengan Ducati. Ini luar biasa, ujar mantan pebalap MotoGP dan analis, Jorge Lorenzo. Media-media Spanyol juga ramai-ramai mengangkat kemenangan Marquez sebagai bukti bahwa The Baby Alien belum habis. Marca dan AS, dua media olahraga ternama di Spanyol, menyebut Marquez sebagai Raja Baru Ducati dan penakluk Brno. MotoGP 2025 tampaknya menjadi panggung kebangkitan Marc Marquez setelah beberapa musim dilanda cedera dan ketidakpastian. Kemenangan di Brno bukan sekadar penambahan poin, tetapi juga simbol dari transformasi seorang pebalap yang pernah diragukan, menjadi legenda baru bagi tim Ducati. Dengan semangat juangnya yang tak kunjung padam, musim ini bisa menjadi salah satu cerita paling menginspirasi dalam sejarah MotoGP modern. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.